Engkau sangat baik. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Kami rasakan kasih-Mu. Kami nikmati penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Hari ini kembali kami umat-Mu boleh datang menghampiri-Mu Tuhan di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur semuanya anugerah Tuhan. Mari Kau melayakkan kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami. Amin. Engkau melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Amin. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Dan Engkau Tuhan kami, Imam besar, yang mengerti memahami kami Tuhan.
dan Engkau saja yang dapat menolong kami. Pimpin kami menyenangkan hati-Mu lewat ibadah kami hari ini. Urapi setiap kami Tuhan, mampukan kami menyenangkan hati-Mu. Terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Engkau juga melayakkan kami, mengurapi kami. Mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, proyektor, singer, pelayan perjamuan suci, pelayan kolektan, urapi kami. Terlebih hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami, menyampaikan isi hati-Mu, rencana-Mu dan rancangan-Mu, pernyataan kasih-Mu bagi kami umat-Mu di zaman ini Tuhan. Mari pakai urapi hamba-Mu, perlengkapi hamba-Mu Tuhan, dan setiap kami yang hadir pada malam hari sungguh-sungguh boleh menikmati kasih sayang Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami. Jika ada dalam perjalanan menuju tempat ini, mari Tuhan hantarkan bersegera tiba di tempat ini bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang berhalangan datang, Engkau juga menolong mereka dalam segala pergumulan mereka. Lingkungan kami ini Engkau berkati, ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, yang memberkati kami malam hari ini. Kalau ada kuasa-kuasa di gelapan, roh-roh jahat udara, segala bentuk pekerjaan iblis dan setan yang berusaha mengganggu kami saat beribadah, bersatu hati kami menolak, mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perintahkan keluar, oleh kuasa cara Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami berlas ibadah kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami persilakan duduk. Haleluya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan yang boleh kita nikmati sepanjang hari ini, yang menolong kita, menyertai kita, dan hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah kita datang dengan hati yang mencintai Tuhan. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Tangkap pujian kita di hadapan hadirat-Mu. Hadirat-Mu ya Bapa.
Masih kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Sudah kita bantu berdiri dengan bersuka cita penuh pujian kepada Tuhan. Karena kita sudah menikmati betapa baiknya Tuhan bagi kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dan berkesudahan kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap hari bagi kita yang percaya. Haleluya. Masih tanda pujian kita, satukanlah hati kami ya Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan, dan kita akan menikmati firman Tuhan. Firman yang sangat kita butuhkan di akhir zaman, mendorong kita untuk kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, mengerti rencana Tuhan, membawa kita dalam kemuliaan yang kita siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita, berkaryalah Roh Kudus di sini. Kerinduan kami yang terdalam ya Tuhan.
Engkau yang bisa mengubah kami Tuhan. Kemampuan kami, walau kami rindu berubah, kalau Engkau tidak mengubah kami tidak mampu berubah. Itulah sebabnya kami butuhkan kuasa-Mu melalui firman dan Roh-Mu yang senantiasa kami dengar. Ada harapan dan ada kemampuan bagi kami untuk terus diubah, terus disucikan. Mulai dari perkataan kami, perbuatan kami, sampai hati nurani kami. Engkau sanggup mengubahkan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari-hari yang kami jalani ini. Engkau selalu menuntun kami, menopang kami, buat kami bisa hadir malam ini untuk bersekutu dengan firman-Mu dan perjamuan kudus ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur hari-hari yang Engkau sediakan bagi kami untuk kami beribadah, kami berjuang beribadah sebagaimana firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kuasai hati kami oleh urapan Roh Kudus, sehingga firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi akan menjadi praktek di dalam hidup kami ya Tuhan. Urapi kami semua, terlebih hamba-Mu, pengurapan-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, sesuai dengan kehendak-Mu. Segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan apapun yang mencoba mengganggu perhatian perasaan kami saat menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis kami usir keluar, pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini. Ketenangan dan damai sejahtera bagi kami. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita, anugerah Tuhan bagi kita, memberikan kesempatan bagi kita malam ini. Kita bisa hadir di rumah Tuhan ini, saudara-saudara, untuk bertemu dengan Tuhan, berada di hadiran Tuhan, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, karena Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib bagi kita, menopang kita, menolong kita, sehingga kita bisa hadir malam ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Iya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara sekalian. Tema kita di bulan Maret ini, saudara-saudara, adalah berjuang. Perjuangan saudara-saudara di bulan Maret ini yang kita selalu gumuli, karena perjuangan kita tidak hanya sekedar untuk dapat hidup layak di bumi ini, ya, tetapi lebih penting dari itu saudara-saudara, berjuang untuk hidup layak setelah kita tinggalkan dunia ini, layak di sorga bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Ini adalah perjuangan yang kita harus lakukan di dunia ini. Jadi di dunia ini sekaligus dua ini harus kita perjuangkan. Perjuangan secara jasmani agar kita layak hidup. Makanya kita diajar selalu saudara-saudara, kita berjuang tidak bermalas-malas, tetapi kita bekerja dengan sungguh-sungguh, ya. Semua kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya akan kita nikmati. Semua pekerjaan, tetapi kalau kita kerjakan dengan setengah hati, dengan ragu-ragu, dengan bimbang, maka kita gagal saudara-saudara. Kita kerjakan dengan sepenuh hati. Terlebih apa saja di bidang kita, apa saja yang saudara kerjakan, coba bekerja dengan sepenuh hati, ya. Mulai dari pekerjaan di rumah, di mana saja kita, kalau kita kerja sepenuh hati, itu hasilnya sangat berbeda. Tapi kalau kita kerja asal-asalan, udahlah, yang penting selesai, yang penting ku kerjakan, hasilnya tidak maksimal saudara-saudara sekalian. Makanya kita berjuang. Untuk orang malas, Tuhan rendahkan nilai orang malas. Ya, Tuhan bilang lebih hebat semut daripada orang malas. Makanya disebutkan kepada orang malas, hai orang malas, ya, belajarlah kepada semut. Ya, jadi kalau manusia malas, derajatnya sudah turun, saudara-saudara, lebih rendah dari semut. Seharusnya manusia tidak belajar kepada semut, tetapi bagi orang malas disebutkan begitu saudara-saudara sekalian. Makanya dari diri kita harus belajar tidak bermalas-malas, tetapi apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan dengan sepenuh hati,
pasti kita dapatkan upahnya, saudara-saudara sekalian. Kita ulangi, kita baca dulu Amsal Sulaiman ini. Jadi kita harus kerja, baik secara jasmani maupun secara rohani. Jangan malas, saudara-saudara. Ya, secara jasmani, apapun anak-anak kita belajar, jangan malas. Ya, di sekolah jangan malas. Ya, kita harus berjuang. Ingat, hidup ini harus berjuang. Kalau saya berjuang hari ini, hasilnya akan saya dapatkan besok, saudara-saudara sekalian. Ke depan pasti ada hasilnya. Amsal Sulaiman kita baca, orang malas itu direndahkan Tuhan. Semestinya manusia itu lebih hebat daripada semut, tetapi bagi orang malas itu yang disebutkan, saudara-saudara sekalian. Ya, hai orang malas. Ya, coba pasal berapa, saudara-saudara? Pasal 6 ya, kita belajar, saudara-saudara. Jadi saya dulu, kalau saya ingat ini, kalau saya malas, pasti derajat saya akan turun. Ya, pasal 6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, ya, kita baca, saudara-saudara ya. Amsal Sulaiman 6 ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, inilah saudara-saudara ya, derajat manusia orang pemalas itu lebih tinggi derajat dari semut, saudara-saudara. Semut kerja tanpa ada pemimpinnya. Ayat ini membilang nggak ada pengaturnya, tapi dia kerja, saudara-saudara. Ya, makanya kita belajar. Ya, orang rajin itu walaupun tidak ada yang menengok, walau tidak ada yang mengupah, tidak ada yang memperhatikan, kerja, saudara-saudara. Kerja terus, itulah. Makanya kita berjuang. Kalau mau kita hidup lebih baik seperti semut ini, mengumpulkan, ya, menyediakan rotinya di musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, kita anak-anak sekarang ini, waktu kami seminar kemarin, ada kecenderungan anak-anak yang sekarang ini maunya cepat semua, instan semua. Ya, berbeda dengan di zaman kami dulu. Untuk masak nasi saja harus sambil kayu bakar, harus ditiup-tiup, harus ditunggui. Ya, zaman anak sekarang nggak begitu lagi, maunya cepat. Ya, makanya zaman kita sekarang ini, zaman anak-anak kita sekarang harus makin banyak bekerja. Jangan malas, apa saja coba anak-anak kita. Kita nggak bisa menghindari handphone gadget, tapi saudara gunakan sebaik-baiknya. Ya, nggak bisa juga kita larang, jangan lagi main handphone, jangan, kita tenggelam nanti anak kita, saudara-saudara. Ikuti apapun sekarang ini, ikuti secara positif. Ya, jangan malas. Apa saja yang bisa kita kerjakan di rumah, apa saja lakukan, saudara-saudara. Setiap pemalas satu saat akan rugi sendiri. Ya, tapi kita harus belajar, itu kata Alkitab, saudara-saudara. Bekerja terus. Si pemalas itu banyak alasannya. Di ayat ini tadi bilang, ayat 9, hai pemalas, berapa lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Coba, jadi saudara-saudara, ini berjuang kita. Ya, berjuang kita, saudara-saudara, secara jasmani, terlebih secara rohani. Secara rohani juga jangan malas, saudara-saudara. Jangan malas. Seringkali ayo kebaktian, ayo malas. Ayo berdoa, malas. Nah, saudara-saudara, ya, kita harus berjuang. Ingat, berjuang. Kalau kita berjuang, pasti hasilnya kita dapatkan. Ya, orang rajin itu selalu, Alkitab membilang, guru kami bilang, orang rajin itu selalu mendapat pekerjaan. Gak pernah menganggur, saudara-saudara. Ya, tidak ada waktunya digunakan dengan sia, selalu ada saja. Artinya kalau kita rajin, selalu ada saja yang kita kerjakan. Ya, di rumah, di mana, selalu ada. Ya, kerjakanlah, saudara-saudara, karena kalau kita bekerja pasti ada upahnya, pasti ada hasilnya.
Ya, cepat atau lambat hasilnya akan kita dapatkan, saudara-saudara sekalian. Terlebih untuk kerajaan sorga, lakukan dengan baik. Ya, lakukan dengan baik, saudara-saudara. Kita pemalas itu paling dibenci oleh Tuhan. Ya, makanya kita berjuang. Ya, terlebih di hari-hari kita ini, saudara-saudara, lakukan ibadah kita, lakukan ibadah kita. Satu saat Yosua membilang kepada generasi yang sudah dituntun dari generasi muda yang lahir di padang gurun, saudara-saudara, sampai ke tanah Kanaan. Yosua bilang, ayo kau harus berjuang. Ya, kau harus berjuang. Dan setelah mereka duduki tempat mereka yang diwariskan oleh Tuhan, mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Lalu Musa berkata, kalian sudah diberkati Tuhan. Ya, kalian sudah mendapat berkat. Tapi ingat, jangan hanya berhenti untuk perjuangan jasmani saja. Jangan berhenti hanya untuk perjuangan jasmani saja. Ayo beribadah. Ya, coba kita baca dulu sedikit supaya kita tidak berhenti hanya perjuangan jasmani, saudara-saudara. Ya, kalau perjuangan jasmani hasilnya hanya sebentar saja. Tapi perjuangan rohani hasilnya akan selama-lamanya, saudara-saudara. Coba Yosua mengajak bangsa Israel jangan hanya berjuang untuk secara jasmani, untuk makan, untuk hidup cukup, saudara-saudara. Pasal-pasal terakhir dari Yosua ini, pasal mereka sudah menikmati berkat Tuhan. Mereka sudah menikmati negeri perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Lalu Tuhan tanya, setelah kalian diberkati Tuhan, ayo setia kepada Tuhan. Ya, jadi jangan berhenti hanya untuk berkat jasmani, saudara-saudara. Yosua pasal yang ke-24. Ya. Yosua pasal yang ke-24. Ayat yang ke-13 kita baca, saudara-saudara sekalian. Mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Ya. 24 ayat 13 sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang memakan hasilnya. Nah ini saudara-saudara, jadi bangsa itu sudah sampai ke negeri perjanjian. Di ayat-ayat selanjutnya, mereka berjuang, berhasil, saudara-saudara. Perjuangan mereka berhasil. Tapi Tuhan melalui Musa berkata ayat 14, 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Nah, Yosua bilang sekarang sudah enak kalian, sudah ada kebun, ada rumah, ada semua kalian tanami. Ya, saudara-saudara. Bahkan kalau Musa mengatakan semua ini berkat Tuhan, kamu nikmati. Ya. Tapi sekarang begitu kau setelah berjuang untuk perkara jasmani, ayo berjuang untuk beribadah. Beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Lalu si Musa lanjutkan lagi ayat yang ke-15, dikatakan begini 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, setelah diberkati oleh Tuhan mereka, ya tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kau diami ini. Tetapi aku dan si isi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Yosua bilang, ayo beribadah. Setelah berjuang kita secara jasmani berhasil karena pertolongan Tuhan. Semestinya bangsa Israel tidak mampu menghadapi musuh-musuh mereka di negeri Kanaan. Tapi Tuhan berikan kekuatan. Lalu Musa berkata, ayo beribadah. Ya, aku si isi rumahku. Mereka bilang juga semestinya kami akan beribadah, tapi Yosua bilang harus berjuang. Ya. Harus berjuang. Ya, bangsa Israel menjawab, coba ayat yang ke-16, 1, 2, 3. Lalu bangsa itu menjawab,
Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Terus, sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan diam di antara semua bangsa yang kita lalui. Saudara-saudara, nanti kita melihat di Hakim-Hakim, mereka sudah mulai gak sungguh-sungguh beribadah. Ya, ada kecenderungan begitu, saudara-saudara. Kalau saya bacakan ini, karena ini juga merupakan pengalaman-pengalaman anak Tuhan. Ya, pengalaman anak Tuhan seringkali begitu. Ketika kesulitan, baru berjuang, Tuhan tolong saya. Setelah itu tinggalkan Tuhan. Menghadapi kesulitan lagi, datang kepada Tuhan. Setelah itu tinggalkan Tuhan. Terlebih bangsa Israel, saudara-saudara. Ya, untuk melepaskan mereka dari Mesir, saudara-saudara, 40 tahun. Tetapi tabiat Mesir itu gak bisa dilepaskan 40 tahun. Sampai kepada anaknya masih ada tabiat Mesir itu, saudara-saudara. Tabiat Mesir itu untuk melepaskan kita dari karakter orang Mesir, tabiat orang Mesir, gak bisa 40 tahun. Seumur hidup kita. Ya, kita, saudara-saudara, bukan bangsa Israel, tapi kita untuk melepaskan kita dari dunia, dari dosa, hanya beberapa tahun bisa. Tapi tabiat kita itu, karena melepaskan tabiat ini yang paling berat. Melepaskan kita dari iblis, coba kita sakit dalam nama Yesus sembuh. Melepaskan kita dari berhala, kita tinggalkan, puji Tuhan. Tapi karakter kita yang penting sekali. Karakter Buddha itu sudah ada bagi bangsa Israel dari zaman ke zaman, sampai generasinya, saudara-saudara. Bayangkan bangsa Israel 400 tahun sudah budak. Karakter budak itu terus sampai keturunannya. Sama kita, saudara-saudara. Anak Tuhan kita. Ya. Tapi karakter budak, saudara tahu bangsa Israel di Mesir itu karakter budak, karakter meminta-minta, maunya semua gratis. Diingat, kalau kami ingat di Mesir dulu, kami makan ini tanpa bayar. Ya. Lalu Tuhan ajar. Saudara ingat dulu ya di Mesir. Mereka yang bangga-banggakan di Mesir kami enggak, semua gratis. Lalu Tuhan bilang karakter budak ini harus diubah. Memang dilepaskan Tuhan mereka, tapi karakter budak ini terus berjuang. Coba kita lihat dulu di mana ini ayat ini. Di Mesir kami, ya, coba di Bilangan, saudara-saudara. Jadi kita juga berjuang. Ya. Kalau enggak, saudara-saudara, sudah jadi anak Tuhan terus karakter budak. Terus maunya minta-minta, terus maunya gratis. Oh, Tuhan ingin mengubah benar-benar karakter itu, saudara-saudara. Bisa dibantu? Saya tergerak aja nih, mestinya ini tidak tema kita, tapi saya coba ulang dulu sedikit, saudara-saudara. Oh, kami ingat ya di Mesir mentimun Bilangan 11 itu ya. Ya. Ada di situ tanpa bayar. Coba dicari ayat itu ya. Iya, dengan tidak bayar apa-apa. Saudara, karakter budak itu suka minta-minta. Ya, suka gratis, suka minta-minta. Saya dari dulu memintalah paling berat mulut saya. Dan sekarang suka begitu terus itu, saudara. Ini karakter ini harus diubah. Karena generasi bangsa Israel yang budak ini harus diubah oleh Tuhan. Coba kita baca dulu. Ya, pasal 11 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? 5. Kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semak, bawang perih, bawang merah, dan bawang putih. Coba lanjutkan ayat 6. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada suatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Coba karakter bangsa Israel ini udah 400 tahun karakter minta-minta, karakter budak, saudara-saudara.
Tuhan ingin lepaskan. Ayo kalau kalian karakter budak, aku mau angkat kalian jadi raja-raja, jadi imam-imam. Coba kita bersyukur saudara-saudara. Ya, mau jadi raja-raja, bangsa yang kudus. Ya, bangsa yang kudus, bangsa imamat. Ya, mau diangkat oleh Tuhan. Tuhan mulai dari mereka berangkat, terus diajar oleh Tuhan. Dengan apa? Supaya karakter budak kita tidak lagi kita miliki. Mulai dari memberi. Ya, memberi persembahan. Karakter ini terus diobat Tuhan. Karakter ini juga harus disucikan dari hidup kita. Ya, nggak bisa kita saudara masuk kerajaan imam-imam dan raja di umat bangsa yang kudus kalau karakter budak ini kita miliki. Salah satu karakter budak, kalau nggak disuruh nggak kerja. Tadi semut nggak ada pemimpinnya, kerja, saudara-saudara. Nggak ada pemimpinnya, nggak ada pengaturnya, dia terus kerja. Ya. Tapi kalau karakter budak, kalau nggak ada pemimpinnya tidur, saudara. Begitu ada pemimpinnya, baru kayak hebat-hebat kerja. Ya. Karakter budak ini harus dilepaskan dari kita, dari orang Mesir, dari orang Israel. Karakter budak salah satu malas kerja. Ya, karakter budak itu minta-minta. Ya, nggak mau bayar, saudara-saudara. Mau gratis. Ya, ini perlu kita tinggalkan dari itu. Makanya coba saudara, kenapa ya kalau orang ke gereja mesti kasih persembahan? Ngapa maksudnya? Kita pun seringkali risih. Kok ngasih ini, kok ngasih itu. Ya. Apa Tuhan itu peminta-minta? Apa Tuhan itu kekurangan? Tuhan bilang punya aku langit, bumi dan isinya. Ya. Tapi agar bangsa Israel dilepaskan dari karakter budak ini, diajarlah bangsa Israel mulai memberikan persembahan, supaya karakter budak itu berhenti. Kalau sudah kita karakter memberi, kita raja, saudara-saudara. Pemberi itu raja. Ya. Itu raja, memberi. Karakter yang mulia. Malu kita kalau kita kemana-mana terus minta, mau dibayari orang, gak mau mengasihi. Itu karakter budak. Ya, itu karakter budak, saudara-saudara. Tapi coba kalau saya harus tunjukkan saya imam rajani. Ya, berlomba-lomba memberi. Ya, berlomba, saudara-saudara. Dan itu mulai kita harus ajar dari kita, karena kita dipersiapkan Tuhan. Tuhan mau datang, dipersiapkan kita untuk masuk kerajaan imamat setelah kerajaan 1000 tahun bersama dengan Tuhan. Siapa ini, saudara-saudara? Kalau enggak kita persiapkan diri kita, mungkin kita bilang, aduh saya nanti begini. Enggak, kalau karaktermu enggak berubah, enggak layak kau ditempatkan di situ. Enggak layak masuk di situ. Ya, makanya Tuhan ubah kita, saudara-saudara. Karakter memberi, terus karakter memberi. Ya, di hari Minggu kemarin Tuhan bilang, kalau datang ke hadirat Tuhan jangan dengan tangan hampa. Ya, apa yang ingin diajarkan oleh Tuhan. Apalagi kalau lembu sapinya dibakar, kan sayang. Coba kalau kita lihat bangsa Israel memberikan persembahan, kok dibakar? Dalam hati kita kan sayang kali. Dikasih lembu, sapi, domba, dipotong, lalu dibakar. Mungkin kita bilang perbuatan sia-sia. Tapi ingin diajar oleh Tuhan, ayo jangan karakter budak. Jangan karakter budak, tapi kita ingin diajar untuk menjadi imamat rajani. Ya, kan sayanglah saudara-saudara, jasmani. Kalau kita lihat perlakuan terhadap lembu, domba pertama, domba kedua, sayang. Ya, hanya beberapa diambil. Setelah itu bakar, ada yang dibakar semua. Ya, ada yang selebihnya dikasih kepada imam. Apalagi imam dan rasul, kalau disuruh bakar semuanya, satu pun gak tinggal. Harusnya mereka membakar, saudara-saudara. Apa yang diajarkan oleh Tuhan? Supaya bangsa Israel tidak dilepaskan dari karakter budak itu. Anak Tuhan seringkali begitu, saudara-saudara. Terlebih kita. Ya, kami kemarin di Parapat. Ya memang begitu, karena saya jadi bendahara. Ya kadang-kadang orang mengasih 270 udah berat rasanya. Coba 270, kami di situ makan 3 hari, nginep 2 hari. Coba hanya 270. Kalau di Medan menginap di hotel
Satu malam 350. Satu malam, saudara-saudara. Yaitu hotel yang sudah AC. Ada juga hotel kalau kipas ya 200.000. Tapi kami coy 270. 2 malam menginap. Makan tiga kali sehari tambah snack lagi. 270. Jadi saya sebagai bendahara, ada juga yang gak membayar. Ya, itulah saya. Dari situ saya pikir memang kalau karakternya budak, sulit itu saudara-saudara. Sulit itu, berat rasanya. Ya, tapi jangankan kami, narasumbernya saja yang membawa pembimbing itu juga ikut bayar. Saya bilang salut kita melihat mereka sudah bayar ongkos naik pesawat sampai di situ. Udah Pak, kami juga ikut bayar. Bukan hanya kalian, kami juga ikut bayar. Coba apa yang diajar supaya jangan kita karakter budak. Ini mau kasih bolga lagi kami nanti saudara-saudara pertengahan bulan ini juga. Ya. Kalau hamba Tuhan karakter budak ya gitu, hanya minta. Saudara tahu peminta-minta di Indonesia ini. Kadang-kadang rumahnya mewah, tapi minta. Lama-lama udah punya harta di sana, punya sawah, punya kebun, tapi minta. Karakter minta itu bukan lagi karena kebutuhan. Sudah jadi tabiat budak itu saudara-saudara. Makanya kita di jemaat ini kita ajar, saya mulai terselip mata saya melihat itu. Ya. Untuk lepas dari Mesir 40 tahun bisa. Tapi untuk melepaskan dari karakter budak itu gak bisa 40 tahun. Seumur hidup kita harus berjuang kita saudara-saudara. Ya, berjuang kita. Saya bukan budak. Kalau saya budak gak layak saya jadi imam-imam. Karakter budak itu harus dilepaskan. Karakter gratisan, gak bayar apa-apa. Ya, karena kami dulu di sebelumnya pendeta kalau ikut KKR nggak bayar apa-apa, nginap di situ bahkan dikasih lagi ongkos pulang. Tapi karakter ini harus kita barui. Di jemaat ada juga jemaat, ya. Saya kalau jujur melihat ada juga kolektif jemaat masih 1.000 rupiah, saudara-saudara. Aduh, menangis hatiku Tuhan. Tapi mengubah karakter pula itu masih ada 1.000 rupiah kolektifnya. Kalau hari Minggu loh saudara-saudara, ya. Puji Tuhan, terima kasih. Siapa lain lepaskan dia dari karakter budak ini. Kalau nggak layak jadi imam-imam, saudara-saudara. Masa persembahan kita 1.000. Ya, saya seringkali bilang sama puji-pujian, janganlah kita bilang beri yang terbaik. Jangankan yang terbaik, beri yang baik aja belum layak kita, saudara-saudara. Ya, makanya kemarin waktu kolekte saya bilang ikian sama si puji-pujian, ya, jangan nanti bilang yang terbaik, bilang aja yang terbaik, yang baik. Kenapa Om? Gak bisa kita yang berikan terbaik. Ya, kalau yang terbaik 100.000 uang kita itu yang terbaik. Ya, nggak mungkin saya bilang. Cukup yang baik saja, dari 100.000 masih ada yang baik, itulah beri. Jangan yang tidak baik. Itu karakter itu berubah, saudara-saudara. Jadi kami kekurangan dana kemarin, kurang sekian lagi bikin kolektif, saudara-saudara. Kolektif pertama, dan saya berdoa semoga cukuplah biaya itu, karena biaya kami itu hampir 18 juta, saudara-saudara. Kurang sekian, hampir 1,5 juta lagi hampir. Ada teman saya kasih tahu, aduh kurang dana kita. Udahlah Om, dari saya 700 kasih, saudara-saudara. Kolektif malam. Ya, selesai kolektif baru saya hitung semua. Kekurangan itu pas kecukupi, bahkan lebih setelah keluar perpuluhannya, masih ada saldonya. Saya bersaksi itu saat saya menyampaikan laporan keuangan. Ya, saudara-saudara, mungkin bagi saudara berat rasanya untuk masih 270 untuk 2 malam 3 hari. Di tempat mana ada lagi begitu? Kami pun sudah mati-matian kami nego dengan orang hotel. Bagian makanan kami harus putar gimana supaya cukup. Toh nggak cukup juga. Makanya kita jalankan kolektif begitu, saudara-saudara, jalankan kolektif. Puji Tuhan cukup. Ya, pembicara begitu saya kasih perpuluhannya, Pak nggak usah lah, masukkan aja ke kas.
Ya, begitu sampai bisa, saudara. Karakter budak itu saya nilai. Oh iya ya. Ada saja hamba Tuhan pun. Ya, ada yang hamba Tuhan tidak bayar hotel, makan mau. Makan 3 kali. Lo makan kita kan sudah kami atur. Sekali makan sekian, 3 kali. Udah sekian, kalau makan cup-cup. Kita, udah mau bayar? Oh enggak, kata saya enggak bayar. Coba. Itulah kerugian kami. Bingung kami mengatasinya. Nah ini disimpulkan lagi nanti. Lebih berat lagi, saudara-saudara. Saya bilang kepada ketua, gimana ini Pak Ketua, masalah biaya-biaya. Kita doakan cukup katanya. Puji Tuhan kalau panitianya berjalan dengan bagus, karena di Sibolga 200 juta. Kalau di Parapat kami 18 juta saja, saudara-saudara. Di Sibolga 200 juta. Ya, ketanggung itu saudara. Kadang-kadang pening juga, Tuhan dari mana dananya Tuhan. Karena nanti bendahara yang melaporkan keuangan. Paling pertama dipermalukan itu bendahara. Makanya saya selalu berjuang, Tuhan lepaskan saya, lepaskan kami. Ya, ini kesempatan bagi kami supaya karakter budak itu dikikis dari hidup kita. Sampai Tuhan menilai ini bukan lagi budak ini. Udah cocok ini, sudah layak ini menjadi imamat rajani. Ya. Makanya saudara-saudara, kita di jemaat ini belajar kita. Kalau kita mau dilepaskan dari karakter budak ini. Tuhan berulang-ulang berkata beri. Tuhan Yesus datang ke dunia ini memberi. Ya, memberi. Sampai nyawanya diberi. Dialah raja. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus ada raja. Kenapa, saudara-saudara? Karena memberi. Terus memberi. Tidak ada karakternya untuk satu meminta, enggak, saudara. Memberi. Memang Yesus gak punya tanah, gak punya rumah, tapi diakui dia Yesus raja di atas segala raja. Setiap lidah mengaku, setiap mulut mengaku. Mungkin kita, saya pun seringkali bilang ini masih belum ada keputusan, saudara-saudara, karena Selasa akan dari pusat akan terjun ke Nias. 4 kami pemimpin, 4 kami ketua wilayah. Pak Ketua bilang apa masih raja. Wakil Ketua bilang Pak Masir, sekretarisnya juga bilang Pak Masir. Saya bilang nggak bisa saya. Pak Masir lah ke situ, karena ini masih belum saya jawab, saudara-saudara. Kalau nggak mesti berangkat Senin, pulang lagi hari Kamis, saudara-saudara. Ya, selalu saya berdoa, Tuhan gimana ini? Karena di Nias pelatihannya nggak tanggung. Saya belum kasih tahu juga di Nias itu kalau di zaman dulu bahasa Indonesia harus diterjemahkan. Yang nggak tahu sekarang mungkin lagi, karena yang dilatih nanti guru sekolah minggu dan pemuda, ya, yang melatih orang dari Bali. Nah kalau nggak dikasih informasi bisa bingung juga. Tapi saya karena belum tahu, masih saya berdoa mudah-mudahan ketua kami yang berangkat. Ya, begitu saudara-saudara, harus kita berjuang. Ya, berjuang. Setelah diberkati oleh Tuhan, berjuang untuk beribadah. Ya, setelah diberkati Tuhan, makanya Joshua bilang kalian sudah diberkati Tuhan, menduduki rumah, menduduki ini, punya ladang, punya kebun. Sekarang terserah kalian. Kalian sudah makmur. Apakah kalian kembali seperti orang Mesir jadi budak? Kalau saya dengan keluarga saya beribadah dengan Tuhan. Nah, ini tekad kita sudah beribadah kepada Tuhan. Lalu orang bilang kami juga beribadah, ya. Tapi Joshua bilang harus dengan perjuangan beribadah. Ya, coba saya cari dulu sedikit lagi supaya kita beribadah ini juga perjuangan. Berjuang kita untuk hidup layak. Setelah itu ingat, saya nggak berhenti di sini. Saya harus berjuang. Ya, harus berjuang, saudara-saudara. Ya, ayat yang ke-18. Coba saya baca ini. Ayat 19 mulai ya. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Wah, ini di ayat yang ke-17 kita baca ini supaya maksud Tuhan itu dilepaskan. Tapi karakter budak itu, makanya saya bilang untuk melepaskan bangsa Mesir, Israel dari Mesir 40 tahun sudah keluar mereka. Nggak sampai 40 tahun, keluar semua. Tapi karakter budak ini tidak 40 tahun, seumur hidup kita. Saya harus keluar dari karakter budak. Coba 17 ya.
17, 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. 18. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. 19. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. 20. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. 21. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. 22. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Saudara bayangkan ini, ya. Jadi harus betul-betul mereka sudah keluar. Ayah mereka, ibu mereka sudah mati di padang gurun. Ini generasi baru yang lahir di padang gurun, nggak menyaksikan perbudakan itu, ya, nggak melihat bagaimana berhala, tapi karakter itu ada kepada anak-anaknya. Dan Yosua melihat ini, Musa melihat, Yosua melihat, loh, kalau nggak benar-benar dilepaskan dari karakter budak ini, nggak layak jadi bangsa yang kudus. Nah, itulah sebabnya kita, saudara-saudara, ya. Kita coba kita jujur, saudara-saudara kita yang ikuti tradisi-tradisi lama, ya. Kalau kita ikuti penyembahan berhala dari nenek moyang kita, ngeri, saudara-saudara, ya, ngeri sekali. Tapi kita tetapkan dalam hati kita, saya harus tinggalkan semua pemberhalaan itu. Saya mau dilepaskan oleh Tuhan. Saya bukan lagi karakter budak. Kalau saya pergi kemarin berpesta, itu kami menikah, saya nggak minta apa-apa, ya. Saya memberi. Ada adik saya bilang, abang, kita bukan manupaki, kita memintanya dari sini, menerima dari sini. Saya bilang, kak, kalau kalian mau menerima silakan, tapi saya memberi, saya memberi. Sampai mereka tahu nanti, oh, dia nggak lagi peminta, dia sudah memberi. Karakter itu jelas. Saudara, kalau ada keluarga kita kemalangan atau berpesta, tunjukkan itu. Saya karakter raja. Saya raja, saya imamat raja ini. Enggak minta, kasih. Ya. Coba saudara ingat itu Abraham itu, ya. Ketika mati istrinya, ada yang ngasih, udah pakai aja tanah ini, nggak beli. Ya, kuburkan aja di sini istrimu. Karakter Abraham itu sudah sangat hebat. Ya, kuburkan aja di sini istrimu, nggak usah bayar. Ladang siapa itu bisa dicari nanti, saudara-saudara. Ya, meninggal istrinya. Lalu ini baik kali ini. Udahlah Abraham, kita kan kerabat, udah kuburkan aja istrimu, pakai saja. Abraham bilang enggak. Ya, enggak. Supaya jangan kau bilang nanti gara-gara aku engkau bisa kaya. Abraham itu hebat kali, makanya gak berhenti itu berkatnya. Gak minta, saudara, gak minta. Bahkan dikasih pun dibilang enggak, saya harus bayar. Oh, karakter itu hebat kali loh, saudara-saudara. Kalau karakter kita gak minta-minta, karakter kita memberi, gak akan kekurangan kita, saudara-saudara. Ya, memberi itu seperti kita menabur ini, menabur. Gak bakal kekurangan kita. Bisa dicari supaya pertanyaannya. Kejadian 20. Ini kita belajar, saudara-saudara. Karakter budak ini dilepaskan dari kita. Kejadiannya kita cari ini ayat ini, saudara-saudara.
Ya. Ayat berapa ini? Ayat Efron. Ya. Sarah mati dan dikuburkan. Ya, akan kuberikan kepadamu. Iya, ayat 10 mulai, saudara-saudara. Mestinya dari atas ya. Ayat 10. 23 ayat 10. 1, 2, 3. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham, dan didengar oleh orang Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. 11. Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang ada di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. 12. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron didengar oleh mereka, sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. 14. Jawab Efron kepada Abraham, Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak. Apa itu artinya bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. 16. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnya lah perak untuk Efron sebanyak yang mintanya, dan didengar oleh Bani Het 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara pada saudagar. Coba, saudara-saudara, hebat kali. Karakter meminta, karakter gratisan itu sudah dari dulu terus dilepaskan. Makanya Abraham, nggak habis-habisnya berkatnya. Ya, saudara, banyak kali kita melihat Abraham itu melakukan begitu. Ya, karakter kita penting diubah, saudara-saudara. Tadi sudah saya bilang, ya, kadang-kadang kalau kita telusuri, kenapalah kalau ke gereja bawa persembahan, bawa ini, bawa itu. Kalau bangsa Israel mesti dibakar, kok sia-sia kali lah, sayang kali lah begitu. Ada yang ingin diubah Tuhan dari mereka. Karakter budak, karakter minta-minta, karakter gratisan itu harus diubah, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya kita diajar berjuang, saudara-saudara, berjuang. Namanya beribadah. Ya. Kalau kita ingat, setiap ibadah itu mempersembahkan. Yang aneh di gereja-gereja akhir zaman ini, kalau namanya persembahan mana yang paling kecil? Ngeri kita lihat kadang-kadang. Persembahan katanya itu, saudara-saudara. Persembahan kepada Tuhan. Ya, coba nilainya, saudara-saudara. Ya, kalau memang itu adanya nggak apa-apa bagi Tuhan. Janda yang miskin itu, hanya itu yang ada dia miliki diberikan. Sementara orang kaya sisa-sisanya yang dikasih besar. Sisa-sisa orang kaya itu besar sekali. Janda miskin sedikit. Tapi Tuhan bilang lebih besar persembahan, karena diberikan dari seluruh penghidupannya. Diberikan seluruh penghidupannya. Kalau orang kaya ini dari sisa-sisanya. Makanya saudara-saudara, marilah kita di pengajaran ini, terlebih kita, ya, mengubah tabiat kita. Tabiat budak itu kita ubah, karakter kita itu kita ubah. Ya, jadi kita harus berjuang dalam beribadah. Berjuang beribadah bukan hanya kehadiran. Kita ingat dulu Firaun. Pertama dikatakan Firaun, boleh kalian beribadah, tapi hanya laki-laki saja. Besok justrukan lagi. Musa bilang, enggak, bukan hanya laki-laki, kami ikut istri dan anak-anak kami. Nanti dicari dulu saya di itu Petrus, supaya ini melepaskan, saudara-saudara. Ya, boleh. Lalu dibilang lagi, boleh kalian pergi, tapi domba kalian jangan. Coba, saudara-saudara, diajari untuk tetap menjadi budak. Jangan domba kambing kalian, jangan boleh. Si Musa bilang, enggak, kami harus beribadah, suami, istri, dan anak-anak sama harta kami. Nah, makanya kita diajar, saudara-saudara. Iblis tawar-menawar, boleh suami saja lu kebaktian.
Atau ibu-ibu saja kebaktian. Ya, anak-anak jangan. Sudah bisa suami, istri, anak-anak. Ada lagi, harta jangan. Coba. Sudah bisa terus ayatnya. Ya, Keluaran. Ya, kita cari ini saudara-saudara. Jadi perjuangan ibadah kita bukan hanya kehadiran kita, sampai harta kita loh saudara-saudara. Di awal-awalnya itu sebelum pasal 12 ya. Iya. Pasal 8. Iya. Tidak hanya kami harus membawa persembahan kami. Iya, pasal 8 saudara-saudara. Iya, mulai ayat 25 mulai saudara-saudara. Ya, kita baca ini. Jadi perjuangan ibadah kita enggak hanya kehadiran kita, tapi sampai kepada persembahan kita. Bisa ayat 25 saudara-saudara, kita baca 1, 2, 3. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allah di negeri ini. Terus, tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir di depan mata mereka, tidaklah mereka akan melepari kami dengan batu. 27. Kami harus pergi kepada gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti firman-Nya kepada kami. Ini baru tawar-menawar saudara-saudara. Ya, tawar-menawar. Belum itu ayatnya, ada ayatnya di dalam itu. Iya, kalau ini dibilang si Firaun begini, boleh kalian beribadah, tapi jangan jauh-jauh, yang dekat-dekat aja. Ya. Ayat berapa yang laki-laki saja tadi itu? Pasal 10 ayat 10. Oke, kita baca ini saudara-saudara, pasal yang ke-10 ya. Coba. Pasal 10 ayat yang ke-10. Baca ini saudara-saudara ya. Iya. Ayat yang ke-9 mulai. 10 ya. 10 mulai kita lihat saudara-saudara. Ayat 9 aja saya baca. Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak, lelaki dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku memberikan kamu pergi dengan anakmu. Lihat jahat maksudmu. Ayat 11. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Coba ayat berapa lagi tadi? Ayat yang ke-24. Iya, ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakan untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami. 1 kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apakah kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai ke sana. Coba. Jadi iblis itu tawar-menawar. Kita makanya berjuang. Kita harus berjuang. Ya, suami, istri, anak-anak kita harus dibawa beribadah. Tapi bukan hanya itu, sampai harta kita. Ya, sampai harta kita. Kalau untuk beribadah aja sulit. Apalagi kadang-kadang kalau sampai bawa harta, waduh lebih berat lagi, saudara-saudara. Tapi karena Tuhan ingin melepaskan kita. Tuhan ingin melepaskan kita dari perbudakan, tabiat perbudakan ini. Harus dilepaskan. Harus dilepaskan. Sampai betul-betul Tuhan nilai. Dia bukan karakternya, bukan budak lagi. Udah karakter raja. Udah karakter imam. Coba.
Dan di situ kita, saudara-saudara. Ya, makanya penting berjuang beribadah, berjuang beribadah. Kalau sudah berjuang beribadah itu sangat luar biasa. Ingat lagi saat Abraham menaklukkan kota yang dimiliki Lot. Lalu orang itu bilang, ambillah ini. Oh, si Abraham bilang, enggak. Nanti kau pikir aku dari apamu saja aku menang. Satu utas benang pun tak ku minta. Itu hebatnya Abraham itu, saudara-saudara. Coba ayat berapa itu? Kejadian 14. Jadi kita miliki karakter ini, saudara-saudara. Kejadian 14. Jangan kepikir nanti, kalau nggak gara-gara aku, Abraham nggak punya apa-apa. Ya. Jadi kita belajar, saudara-saudara sekalian. 21-22. Iya. Pasal berapa tadi? 14 ya. Coba kita lihat ini, saudara-saudara. Iya, ayat 21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. 22. Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Coba. Abraham itu dari dulu itu, saudara-saudara. Supaya nyata bahwa semua apa yang dimiliki Abraham itu bukan dari manusia tapi dari Tuhan. Itulah hebatnya. Ya. Abraham itu punya sesuatu bukan karena belas kasihan orang, tapi karena apa yang dikerjakan Tuhan baginya. Ditolak itu, saudara-saudara. Ya. Ditolak itu semua. Nanti jangan kau bilang aku yang membuat Abraham menjadi kaya. Ya. Karakter kita harus diubahkan, saudara-saudara. Kita semua karakter budak yang suka minta, saudara-saudara. Kami aja hamba Tuhan, banyak kali sukanya minta sini, minta sana, dan kerjanya minta-minta terus. Bisa gereja besar, jemaat gak ada, tapi gereja besar punya Tuhan. Ya. Karakter budak, saudara-saudara. Semua kita, anak-anak kita ajar, jangan karakter budak, jangan minta-minta terus, minta terus. Ya. Kita ajar, kalau ada berkat memberi. Kita diajar Tuhan memberi kok. Ya. Makanya diubahkan Tuhan supaya nyata kita karakter budak itu dilepaskan, memberi. Dan kalau kita memberi nggak makin habis, saudara-saudara. Karakter budak yang pikirkan, kalau ku berikan nanti habis. Enggak. Saudara tahu kalau orang-orang bisa jadi pengusaha, jadi orang hebat, memberi. Coba kalau kalian pelajari, tengok itu orang-orang yang pengusaha itu, ditahankan dapat diberi dulu, diberi. Lama-lama orang akan berhasil, saudara-saudara. Kita sulit berhasil. Kenapa? Karakter minta. Ya. Kita diubah oleh Tuhan, saudara-saudara, memiliki karakter kita. Karakter budak itu harus diubah. Beri. Nanti kalau kita sudah anak kerajaan Allah, ya, kita diibaratkan anak-anak raja itu seperti penerang, seperti pelita, seperti garam. Itu hebat kali itu nilainya. Garam itu gak minta pujian, enggak. Dia hanya membuat orang menjadi sedap, menyedap. Udah, gak pernah orang terima kasih, aduh terima kasih garam enak kali makanan ini, enggak. Ya, pelita nggak kita bilang terima kasih lah lampu penerangan malam ini. Ya, tapi coba kalau lampunya padam kita marahi, lampu begini. Ya, gitu saudara-saudara. Tapi apapun itu, memberi. Menjadi pelita itu hanya tugasnya memberi. Garam itu tugasnya hanya memberi.
Itu karakter kita. Ya, itu karakter yang harus kita miliki. Jangan kita bertahun-tahun karakter Buddha itu kita miliki. Buang itu, saudara-saudara. Buang itu. Makanya Musa bilang, ayo, jangan kita terus lagi mau menjadi Buddha. Kita mau menjadi imam rajani, ya, imam-imam, raja-raja mulia loh, saudara-saudara. Makanya orang selalu bilang memberi itu, Kisah Rasul, saudara-saudara, itu lebih bahagia memberi dari menerima. Itu diajar, ya, diajar gereja mula-mula itu diajar, ayo lebih berbahagia. Kita umumnya, bahagia kali aku menerima. Karena hamba Tuhan kalau dikasih orang dia puji Tuhan dikasih. Ya. Tapi yang saya memberi puji Tuhan, aku bisa memberi hari ini. Dari yang tidak ada, dari yang gak mampu pun saya belajar memberi. Sehingga satu saat apa yang kuberikan itu seperti aku menanam benih. Untuk satu saat akan kami tuai. Kisah Rasul, saudara-saudara. Ya. Kisah Rasul adalah lebih baik memberi daripada menerima. Bisa ayatnya, saudara-saudara? Iya. Kita belajar, saudara-saudara. Kalau enggak kita pelajari, rugi kita ke depan. Ya. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Coba kita yang saudara. Ya. Pasal 20. Sampai ada kadang-kadang karakter kita, aduh bahagia kali hatiku hari ini, bukan karena menerima. Kalau bahagia kali hatiku hari ini, itu karakter Buddha. Kenapa aduh saya dapat ini, menerima. Itu karakter Buddha. Tapi satu saat begitu kita berubah, aduh karakter berbahagia kali hari ini, aku bisa memberi. Itu hebat kali. Itulah kalau sudah karakter kita diubah. Pasal 20 bisa ayatnya, ayat 35 ya. 35. Kita baca ini bersama-sama, saudara-saudara. Ya. Atau ayat 34 dulu, saudara-saudara. 34. 1, 2, 3. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Ini Rasul Paulus. Aduh, niat Rasul Paulus selalu memberi. Malam dia memberitakan Injil, siang dia coba bikin tenda dijual, bisa pergi, bisa beritakan Injil. Kenapa dia buat begitu, saudara-saudara? 35, 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat pekerjaan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Coba kita praktekkan, nanti kita tengok itu. Ya, anak-anak kita itu pelajari. Jangan suka pinta, terus aduh bahagia kali aku dapat ini. Itu masih karakter Buddha. Kalau kita mau belajar dilepaskan dari karakter Buddha, sampai kita bilang bahagia kali aku hari ini bisa memberi, entah teman kita, entah siapapun itu, bahagia kali ku rasa. Kalau sudah bilang rugi kali lah aku rasa memberi, itu karakter Buddha itu, sudah rugi kali lah aku bisa aku kasih sama dia, karakter Buddha itu. Makanya kita belajar, dan itu dididik mulai anak-anak kita. Ya, dulu anak-anak ini, si Petrus dan Silia seringkali begitu ya. Kalau dia ada jajannya, si Petrus dulu kayak bawa ke Surabaya, ada jajannya, kasih sama temanmu, kita bilang. Bulan-bulannya masam mukanya, kasih, kita bilang. Kadang-kadang nggak dikasih, kita ambil ayo kasih. Ya. Belajar memberi, saudara-saudara. Belajar memberi. Ya. Belajar memberi, karena kita nggak lagi tabiat Buddha, karakter Buddha itu sudah dibuang dari hidup kita, sampai kita menjadi bangsa yang kudus, imamat rajani. Mulai dari hal kecil, ya, di keluarga kita, ya, kita bersaudara bisa kita tengok, oh ini hanya mau menerima, mau apa sendiri. Kita tengok saudara-saudara,
ke depannya, oh iya, kalau hanya menerima, maunya semua sama dia, semua sama dia. Kasihan dia pun nanti hidupnya terancam sampai kepada anak-anak. Tapi kita lihat orang suka memberi. Kadang-kadang dari nggak punya pun dia namanya memberi, dia beri. Kita tengok itu, karena ayat membilang nggak akan berkekurangan, nggak akan habis-habisnya. Yang ditabur itu pasti dituai, entah cepat atau lambat, pasti akan dituai, saudara-saudara. Ya, ubah kita, berubah Tuhan. Hari ini ubah karakterku. Jangan tabiat peminta-minta, jangan tabiat gratisan. Maunya nggak bayar. Itu diubah. Ubah saya Tuhan. Gak mampu saya kalau enggak Tuhan mengubah hidupku. Ya. Bayangkan aja bangsa Israel sudah mati orang tuanya, tapi gennya, anak-anaknya masih punya karakter begitu. Makanya Yosua bangsa Israel diajari, ayo memberi. Ya. Yang sulit memberi itu kita ubah dulu. Ya, diubah dulu. Saya memberi, memang berat rasanya untuk memberi. Karena kalau kita hitung, aduh, kalau saya memberi habislah. Orang dunia yang bilang begitu. Ya. Padahal kita bilang memberi ini kesempatan. Coba Yesus dulu, saudara. Kalau ada kesempatan bagimu, makanya kita cari kesempatan. Ini kesempatan untuk memberi. Kadang-kadang maunya sudah dulu lagi punya, kita maunya memberi, kita halang-halangi. Enggaklah, rugilah. Kadang-kadang nggak punya lagi. Ya. Pasti ada kesempatan samamu. Efesus, saudara-saudara, ya. Selama masih ada kesempatan. Galatia, maaf, bukan Efesus, ya, Galatia. Ya. Kita berjuang, saudara. Ini perjuangan kita. Ya. Kita berjuang, saudara-saudara. Ya, pasal terakhir, ya, pasal yang ke-6. Ya. Ayat 7, saudara-saudara. Ayat 7. Saya baca begini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Itu hebat kali. Tuhan masalah menabur, menuai itu gak bermain-main. Itu artinya Allah gak mau dirinya dipermainkan. Ya, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak lemah. 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Ini seringkali saya bilang, Tuhan, hari ini ada kesempatan memberi. Aku pun bukan lebih, aku pun kekurangannya, tapi belajar. Selama ada kesempatan, kadang-kadang di Tuhan nilai dulu kita, kasih kesempatan sama memberi apa enggak? Kadang-kadang sudah nilai, sudah dikasih Tuhan berkat, kita tahan. Oh, Tuhan bilang gak terpercaya ini. Ya, aku kasih kesempatan tapi nggak mau. Makanya dia bilang ini, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita minta Tuhan kasih aku kesempatan, beri aku kesempatan memberi dari yang tidak ada. Kadang-kadang ya, dari yang tidak ada. Ya. Kalau itu kita berikan, Tuhan tidak pernah menutup mata. Kalau kita memberi pasti ketemu dengan Tuhan Jehovah Jireh. Dia yang sanggup memberi lebih dari itu. Makanya bersyukur, saudara-saudara. Latih diri kita, karena memang memberi ini nggak bisa sehari. Latihan, terus latihan, supaya karakter budak itu dikikis dari hidup kita, disucikan dari hidup kita. Pakai aku Tuhan untuk menjadi raja, imam, rajanya. Karakter budak itu sudah dikikis. Karakter peminta-minta itu, karakter gratisan itu udah dikikis dari hidup kita. Kitalah yang sebut imamat rajani, saudara-saudara. Ya. Berdoa kita terutama kita di pengajaran, di pengembalaan ini,
Ya, berdoa kita saudara-saudara. Mulai saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Ya, kadang-kadang dari nggak ada, saudara-saudara. Dari yang nggak ada, belajar. Ya, kita praktekkan. Kalau mau kita menjadi raja-raja, imam-imam, lepaskanlah roh budak itu, perbudakan itu. Kita bukan budak, saya bukan budak. Saya bahagia memberi, bahagia sekali rasanya hari ini memberi, bahagia sekali rasanya. Ya, kita praktekkan itu ke depan, saudara-saudara. Untuk satu saat kita dipersiapkan untuk menjadi miliknya Tuhan. Puji Tuhan, kita sedang persiapkan nyanyian kita. Pemain musik datang ke depan. Ku mau memberi hingga tiada yang ku beri. Ini pesan yang sangat bagus sekali, saudara-saudara. Agar kita dilepaskan dari roh perbudakan itu, ya. Roh peminta-minta itu dilepaskan dari kita. Psalm ku mau memberi. Psalm berapa tadi? Iya, Psalm 57. Kita persiapkan diri kita untuk datang kita berdoa mohon kelepasan dari Tuhan. Ya. Bangkit berdiri semua. Kita naikkan pujian ini dari hati kita. Mohon kekuatan dari Tuhan. Yang di kamu atas
firman-Mu kepada Tuhan. Ku mau memberi hingga tiada kasih, hingga tiada kasih lagi. Ku mau hidup seperti kehendak Tuhan, mengasihi tanpa kasih. Turunkan tangan sekali lagi. Ku mau memberi, amin. Ku mau memberi, amin. Lepaskan kami dari karakter Buddha ini, Tuhan. Lepaskan kami. Hingga tiada kasih lagi. Ku mau hidup seperti kehendak Tuhan, mengasihi tanpa kasih dan kita sembah Tuhan. Ubahkan kami Tuhan, ubahkan karakter kami Tuhan. Engkau lepaskan kami dari karakter Buddha yang minta-minta, yang gratis, yang tidak mau memberi, yang pikir Tuhan. Lepaskan kami. Beri kesempatan bagi kami untuk memberi. Beri kesempatan bagi kami untuk memberi. Bukan untuk habis, bukan untuk kekurangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tolong kami, tolong kami Bapa. Berkat dunia itu bukan untuk ditimbun-timbun. Perkara dunia ini bukan untuk dibangga-banggakan itu, tapi kami gunakan Tuhan bagi pelayanan, bagi pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kepada kami lah firman, kepada hamba-Mu firman ini Tuhan. Lepaskan hamba dari karakter Tuhan. Engkau bagi terus Tuhan. Selama ada kesempatan bagi kami memberi, terus memberi sampai kami layak menjadi raja, menjadi imam Tuhan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Malam ini firman-Mu jelas bagi kami Tuhan. Engkau membawa kami keluar dari perkara-perkara dunia ini. Engkau sedang mempersiapkan kami menjadi raja-raja, menjadi imam-imam. Kepada kamilah firman-Mu ini Tuhan. Mampukan kami Bapa, mulai dari anak-anak kami semua yang hadir ini. Ketika kami dilepaskan dari Buddha, bukan makin miskin kami, bukan makin hancur kami. Kalau dilepaskan dari karakter Buddha, kami makin mulia ya Tuhan. Bersyukur di depan kami tersedia tubuh dan darah. Muliakan kami Tuhan. Dengan perjamuan kudus ini, firman-Mu akan dimateraikan dalam hidup kami. Firman-Mu akan menjadi darah daging dalam hidup kami. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita naikkan lagi pujian kita, saudara-saudara sekalian. Naikkan pujian ini ayat 1 mulai kita terima tubuh dan darah Kristus bagi kita. Kadang-kadang ku rasa pedih di hati ketika ku memberi sambil mengasihi, namun ingin menurut firman yang suci, memberi dengan kasih.
jalan menuju kehidupan. Dia tunjukkan jalan menuju kehidupan yang hanya dicapai dengan kematian. Dia mengasihi dengan berkorban jiwa yang ditanggung atas sejuta. Semua bangkit berdiri, ku mau memberi, ku mau memberi hingga tiada yang rugi, dan mengasihi hingga tiada kasih lagi. Ku mau hidup seperti kerajaan Tuhan, mengasihi tanpa kesusahan. Sekali lagi, janji kita kepada Tuhan, ku mau memberi, ku mau memberi hingga tiada yang rugi, dan mengasihi hingga tiada kasih lagi. Ku mau hidup seperti kehendak Tuhan, mengasihi tanpa kesudahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Obahkan kami. Kalau daging kami berkata memberi itu berat, memberi itu merugikan, tapi firman-Mu jelas bagi kami Tuhan. Kami memberi bukan makin habis. Semakin kami memberi, kami sedang menabur, kami akan menuai sebagaimana firman-Mu. Obahkan kami Tuhan. Berikan kepada kami firman menjadi iman bagi kami. Kami imani dan terus akan kami melihat hasilnya ya Tuhan. Makin kikir bukan membuat kami makin kaya, makin hancur ya Tuhan. Obahkan kami. Firman-Mu ini tidak sekedar kami dengar, ke depan kami melihat akan perbuatan-perbuatan. Terlebih kami ya Tuhan Yesus di pengajaran ini. Lepaskan kami dari kekikiran, ketamakan. Engkau lepaskan kami Tuhan. Karena kikir itu sama dengan penyembahan berhala. Dengan tubuh dan darah-Mu kami mampu Tuhan. Itulah sebabnya perjamuan kudus ini untuk membuat kami mampu menjadi pelaku firman-Mu. Obahlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, dan anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah angkat darah Kristus. Kita hargakan karakter Kristus. Salah satu adalah memberi. Tubuhnya diberi, darahnya diberi. Karakter ini yang kita warisi dari Tuhan. Angkat darah Kristus. Dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih, sekali lagi mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, mulia Tuhan. Kami melayani Tuhan di atas raja segala raja, Tuhan yang hidup. Haleluya. Engkau yang memiliki langit, bumi dan isinya. Engkau sanggup memberikan kepada kami berkecukupan sampai berkelebihan. Kami memiliki karakter Allah, karakter memberi. Kami memiliki karakter Allah yang suka membagi-bagi. Karena Engkau sedang persiapkan kami menjadi imam-imam, menjadi raja-raja bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Segala roh kikir, roh tamak, roh kepentingan diri sendiri Tuhan hancurkan, Tuhan lepaskan dari kami. Roh-roh perbudakan itu Kau lepaskan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Engkau mengajar sidang jemaat bukan menjadi kikir dan tamak. Engkau sedang persiapkan kami Tuhan. Pakai kami Bapa. Dan ini kerinduan kami sebelum Engkau datang ya Tuhan. Kami bukan budak, tapi kami raja-raja yang siap memberi ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur walau firman-Mu daging kami seringkali tidak bisa menerima, karena daging kami ini seringkali tidak mau taat. Engkau lepaskan kami Tuhan. Tidak daging ini yang kami ikuti, tapi kami mengikuti firman-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Segala sakit, penyakit, kelemahan kami Engkau sudah menanggungnya bagi kami. Dengan tubuh yang sehat kami boleh melayani Engkau. Segala sakit, penyakit dalam nama Yesus Tuhan kami disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Engkau menyembuhkan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami berikan persembahan kami dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena roh perbudakan ini penting sekali diubah dari hidup kita. Bertahun-tahun kita kalau tetap diperbudak oleh roh-roh perbudakan ini, gak dipersiapkan kita jadi mempelai Kristus. Ke depan kita ubah sedikit. Untuk hari Minggu tidak lagi 2 kolekte terakhir itu maju ke depan. Ya, ini biasanya kolekte pertama diambil, kolekte kedua, gitu-gitu terus saudara-saudara. Kapan kita mau dilepaskan dari perbudakan? Kita coba dan belajar. Kita hari Minggu depan 1 kali saja waktu puji-pujian mengadakan kolekte. Setelah itu setelah firman maju ke depan. Ya, dari Bapak Mangunsong dulu, ikuti lagi kedua, karena
sudah bisa diatur, saudara-saudara sekalian. Apa maksudnya? Belajar kita. Kalau saya tidak sampaikan ini, saya dituntut Tuhan, saudara-saudara. Ya, saya dituntut Tuhan. Jemaatmu terus diperbudak, terus menjadi budak. Saya dituntut Tuhan. Tapi kalau sudah saya beri kesempatan kepada kita, diajarkan kepada kita, saya bukan peminta-minta. Saya punya karakter pemberi dan pembagi. Karena karakter Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, memberi dan membagi. Ya, jadi minggu depan mulai kita lakukan itu, saudara-saudara. Beberapa perubahan dalam perubahan makin maju. Ya, jadi ke depan saudara kasih taugian kepada keluarga kita. Nanti kolektif kedua nggak lagi diambil, tapi maju ke depan, dibikin tempat persembahan. Kalau di Bali, saudara-saudara, hebat kali kalau di Bali. Langsung nampak persembahannya. Ya, dan memang harus belajar kita. Ya, dan ini pelajaran bagi kita. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan satu pujian, semakin mulia Dia mengubahku. 190. Kami diberi hidup kami untuk diubah. Kami berikan hidup ini Engkau ubah kami Tuhan. Karena untuk itulah Engkau memanggil kami Tuhan. Ubahkan kami terus menerus sampai kami serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur malam ini kami sudah persembahkan pujian kami, pengorbanan kami, jerih lelah kami. Tidak ada satupun dilupakan oleh Tuhan. Perkara-perkara kekal yang sedang kami lakukan ya Tuhan. Buat hati kami yakin terhadap firman-Mu sampai yakin menjadi pelaku firman-Mu. Berdoa kami teman-teman kami yang tidak hadir, tolong mereka ya Tuhan. Keluarga kami yang belum bertobat, berikan roh pertobatan. Kami bersyukur kepada-Mu atas firman-Mu ya Tuhan. Engkaulah sumber segala berkat, memberkati kami,
Mulai keluarga kami, berkati anak-anak kami Tuhan, berkati gereja kami, berkati negara ini. Semua yang kami lakukan, kami yang melakukan ini, Kau membuat kami berhasil ya Tuhan. Kami bersyukur, tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya, bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita. Tuhan memberkati kita. Latihan kor sebentar untuk hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Salam.